Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi dari sebuah media yaitu You Today. Ini kalau kita lihat di sini ada sebuah judul bahwa Bitcoin diperkirakan akan menembus angka 25.000 US dollar. Di sini kita akan mencari tahu apa yang menyebabkan Bitcoin akan mencapai angka 25.000. Jadi artikel ini akan mengupas tentang pergerakan harga Bitcoin pada hari ini. Jadi kalau kita lihat di artikel ini teman-teman bahwa Bitcoin hampir mencapai angka 25.000 pada bursa Bitstamp hari ini. Kemudian mata uang kripto utama saat ini diperdagangkan pada angka 24.000 US dollar. Jadi baik Bitcoin maupun Ethereum ini mengalami kenaikan sekitar 20% sejak level terendah mereka pada hari Jumat. Kalau kita lihat di sini, kenaikan ini juga terjadi setelah adanya janji dari otoritas dari pemerintahan Amerika Serikat bahwa deposito di bank-bank Silicon Valley dan bank Signature yang mengalami kegagalan, itu semua deposito itu akan dilindungi oleh pemerintah, sehingga banyak perusahaan terkait kripto akhirnya bersatu memfokuskan diri pada mata uang kripto utama yaitu Bitcoin. Kemudian stablecoin USDC, kalau kita lihat di informasi di media ini, USDC yang bermasalah juga mengalami kenaikan setelah mendapatkan akses lebih mudah untuk mendapatkan uang tunai secara cepat yang kita lihat disetujui oleh Federal Reserve dan Departemen Keuangan setelah pemerintah atau regulator di Amerika Serikat mengambil alih Bank Silicon Valley dan Bank Signature. Kemudian regulator juga bergerak untuk memberikan asuransi FDIC kepada seluruh deposito di Bank Silicon Valley yang tidak diasuransikan, dengan beberapa kritikus menyebutnya sebagai dana talangan atau bailout. Namun demikian, administrasi Biden atau pemerintahan dari Joe Biden membantah bahwa untuk penggunaan dana talangan mengatasi krisis ini itu adalah menggunakan uang pajak. Jadi pemerintahan Biden membantah apabila ada anggapan bahwa uang pajak dari masyarakat digunakan untuk menutupi kerugian dari bank-bank yang sedang mengalami persoalan seperti Bank Silicon Valley. Meskipun deposan yang juga wajib pajak secara tidak langsung sebenarnya membiayai FDIC melalui iuran pada deposito bank mereka. Jadi kita tahu FDIC ini adalah sebuah lembaga yang menjamin dana simpanan nasabah apabila sebuah bank di Amerika Serikat khususnya mengalami kegagalan atau kolaps. Jadi kalau kita lanjut di berita ini, jadi kegagalan kebangkrutan dari 3 bank besar di Amerika yaitu Silicon Valley, kemudian Silvergate dan Signature ini diperkirakan oleh trader akan menyebabkan perlambatan signifikan dalam kenaikan suku bunga oleh The Fed. Hal ini tercermin dalam tingkat dana The Fed yang telah turun dari 5,7% pada hari Kamis menjadi 5,1% karena taruhan yang dipasang oleh para trader. Menurut dari The Fed Swap Bloomberg ini, sekarang tidak ada lagi kenaikan suku bunga yang dianggap sebagai skenario paling mungkin dengan 50 basis poin pemotongan suku bunga yang dipatok pada akhir tahun.
Jadi seperti dilaporkan di U-Today, bos dari perusahaan kripto yang bernama Mike Novogratz juga telah beberapa kali memprediksi bahwa mata uang kripto tidak mungkin pulih tanpa adanya perubahan pandangan dari The Fed. Kemudian juga ada tokoh yang bernama Arthur Hayes, ini tokoh kripto terkenal. Arthur Hayes ini juga menyatakan, mengomentari situasi keuangan saat ini yang ada di kasus Silicon Valley ini, mengatakan bahwa pasar obligasi menunjukkan untuk kembali ke mode pencetakan uang dan menyarankan orang untuk tidak melawan The Fed. Ya, ini adalah pendapat-pendapat pakar, teman-teman. Tetapi kalau kita lihat sepertinya The Fed sedang mengalami kebingungan. Di satu sisi harus menghajar kripto, tapi di sisi lain ternyata apa yang dia sangka itu gerakannya aman-aman saja, ternyata malah menjadi bumerang menghantam perbankan konvensional yang ada di Amerika Serikat. Oke, untuk demikian untuk fundamental, teman-teman, hari ini. Untuk teknikalnya kita lihat di sini. Untuk Bitcoin luar biasa dengan runtuhnya 3 bank, tapi untuk hari ini kelihatannya sudah mulai pulih karena ditalangi oleh pemerintah Amerika Serikat. Tetapi itu ternyata banyak membuat kepercayaan masyarakat beralih kepada Bitcoin, dalam pengertian akhirnya banyak orang agak takut untuk menyimpan uang di bank karena khawatir kalau banknya kolaps, uangnya tidak bisa ditarik, sehingga akhirnya melarikan diri ke aset kripto. Kita lihat lonjakan volume di Bitcoin dalam 24 jam ini naik menjadi 70%. Kemudian harganya juga naik menjadi 372 juta, menjadi sekitar 8,9%, hampir 9% kenaikannya dalam 24 jam ini. Kemudian kalau kita lihat ini terjadi pump besar dengan adanya kasus 3 bank yang bermasalah di Amerika Serikat. Kita lihat ini kemungkinan sedikit lagi akan menembus angka 24.000, tapi resisten terdekat di sini 24.800. Kalau kita lihat artikel tadi, ada peluang besar Bitcoin akan menjebol angka 25.000 US dollar. Coba kita lihat di time frame weekly, teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat resisten kuat, ada double resisten di sini di angka 24.300. Kalau itu tembus apabila mencapai harga 25.000, maka untuk di time frame weekly resisten berikutnya adalah berada di angka kita di kisaran 30.000 US dollar. Jadi demikian untuk update informasi fundamental dan teknikal dari Bitcoin, teman-teman. Tetap semangat untuk bermain di dunia cryptocurrency sebagai alternatif portofolio kita. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.